Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sinembang. Ya, pada kali ini kita akan membahas mengenai akar-akar nasionalisme yang muncul di Indonesia. Ini merupakan materi sejarah peminatan untuk kelas 11. Lahirnya kesadaran nasional dan tumbuhnya jiwa nasionalisme bangsa Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun pengaruh dari dalam meliputi: 1. Adanya kesamaan nasib akibat imperialisme dan kolonialisme yang muncul dan berkembang di dunia membawa perubahan sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia. Pelaksanaan imperial dan kolonial di wilayah Nusantara menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Praktik eksploitasi yang dilakukan tidak hanya meraup keuntungan sebelah pihak, namun juga tidak memberikan pribumi untuk memperbaiki kehidupan, sehingga semakin terpojoknya bangsa Indonesia akan menjadi pendorong munculnya perlawanan dari pihak Indonesia. 2. Kenangan kejayaan masa lalu. Sebelum kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Nusantara, terdapat banyak kerajaan yang besar dan jaya seperti Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur pelayaran dan perdagangan Malaka. Bahkan kerajaan ini mampu meluaskan wilayah ke daerah Asia Tenggara. Selain itu, Sriwijaya pernah menjadi pusat perdagangan bahkan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Selain itu juga kita memiliki kerajaan Majapahit dengan Raja Hayam Wuruk dibantu oleh Pati Gajah Mada menjadi kerajaan yang hampir menguasai seluruh wilayah Nusantara. Tentunya ini menjadi penyemangat bagi bangsa Indonesia yang sedang menderita di bawah kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat pada saat itu. Kemudian, pengaruh lainnya yang ketiga, munculnya kaum terpelajar. Sebagai jawaban dari faktor di atas, maka setelah penerapan politik etis, muncullah para cendekiawan. Perbaikan pendidikan di tanah jajahan melahirkan para pemikir dan penggerak menuju kemerdekaan. Melalui pergerakan organisasi baik sosial dan politik, para pemuda terpelajar ini memimpin jalannya perjuangan. Pergerakan pelajar ini tak lagi kedaerahan, melainkan mulai menyatukan perjuangan dan suara dalam Kongres Pemuda. Hal ini menjadi bagian awal tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Dan yang keempat, kemajuan dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Nasionalisme di Indonesia juga terpengaruhi oleh perkembangnya dalam bidang politik, yakni munculnya pergerakan dan partai yang didirikan oleh kaum terpelajar untuk perlahan merubah haluan dominasi kekuasaan kolonialisme di Indonesia. Praktek kolonial ini seringkali diwarnai dengan politik pemerintah Hindia Belanda yang ketat dan kejam. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia menambah rasa untuk segera mencapai kemerdekaan. Munculnya gerakan dan partai dalam pergerakan menjadi saluran aspirasi bagi rakyat pada saat itu. Pada bidang sosial ekonomi, yakni penghapusan kebijakan ekonomi tanam paksa yang kemudian dialihkan dan dibukakan investor asing untuk membuka perusahaannya di tanah jajahan. Sehingga dengan adanya perubahan kebijakan ini, pribumi diberikan kebebasan dan kerjasama dengan perusahaan. Diharapkan akan menjadi perbaiki ekonomi pribumi dan mengubah pola pikir dari hanya bertahan hidup menjadi masyarakat yang memikirkan negara dan bangsa. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuhnya nasionalisme di Indonesia yaitu: 1. Kemenangan Jepang terhadap Rusia. 2. Pergerakan kebangsaan India. 3. Gerakan kebangsaan Filipina. 4. Gerakan nasionalis rakyat Cina. 5. Pergerakan Turki Muda. Dan yang terakhir 6. Pergerakan nasionalisme di Mesir. Ya, itulah akar-akar nasionalisme atau faktor-faktor munculnya nasionalisme di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jas Merah.